Makanya Nabi mengatakan an-naumu akhul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate, maka pelajari tidur. Itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka iya nang kata mate umuruk nami je tu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal, Al-Quran sebutkan inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dena tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang narekomate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elattu. Makanya Nabi tamakada mau pa itawe nareko masih mate. Istilahnya Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nah sabak magai, angka mau patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampuni, maka Nabi tecalaka orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nah sabak masa-masa mangi teh mate, nah dia kan milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya sabak banyak anak-anaknya mendoakan. Jadi ko makadaki iya ko mati tahu nah sebab umurna istilahnya makadaki tutup usia. Tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur. Itu kajian beliau mengatakan begini. Dan ini yang saya pakai sampai hari ini. Yakini betul itu. Makada angka tahuna 60 atau tuo. Tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahu tuh 60 atau tuh kalau dihitung kitab perhitungan dunia 60 atau tuh. Tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai nasaba angka ukilalan na agamata ya sang umur yang pendek tapi berkualitas. Ya naru ya sang umur yang berkah. Jadi engkau tahu mak barakah ya sengen mak barakah cd tapi nilainya besar. Aga yaro termasuk ibadah-ibadah nah sebab itu kelebihan Nabi ta dari nabi-nabi sebelumnya iro sinin nabi mak dioloe ia kuyalengi parenta selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sinin na tu parenta polo ko pong Allah taala sandarana lo kumani pong Allah taala. Ko nabi mak dioloe. Tapi untuk Nabi ta, angkai sandar kalau ko alena, angkato sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kaya ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Maka danamu mustahil menurut manusia, ya ko mas sampajamu ko milawidin mustahil. Muslimin sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami muliakan, saya panggil ayahanda, insyaallah. Semoga beliau diberikan keberkahan umur dan pada malam hari ini kita sekaligus bersilaturahmi di acara ini. Jadi situ menang karena ini adalah acara haul untuk almarhum Muhammad Jafar dan Haja Dewi dan juga saudara beliau Muhammad Yamin ya. Oh iya dan Abbas dengan Mustari. Alhamdulillah jadi sebenarnya ketua bicara hakikat kematian irositongan na tongotewe kalite onrom. Jadi kehidupan itu sebenarnya Pak Kotomelo bicara perjalanan dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia, dari dunia kemudian di alam kubur. Ya watak kalewe onron na ilemma makadaki alam kubur. Tapi ruh itu tempatnya disebut dengan alam barzah. Makanya itu ki buru'e dua istilah na pakai. Menggunakan alam kubur sekaligus menggunakan istilah alam barzah. Nasabak magai, barzah itu sebenarnya kan tirai. Ko ipak bahasa Indonesia, ya ipak bicarogi maka daki sampirang.
karena tembus pakitan. Makanya itu tau matewe aga nasurongan nabi telok ko tau tuwe sebagai adab berlaku tu lo ko tau matewe. Makanya ko tolo masyara kuburu pada tu ko tolo masyara tau tu nomor si di nasuroki nabi tama beresalam. Cuma ko beresalat tomate maka dami assalamu alaika ya ahlal kubur. Nareko tolo bola na tawe maka daki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, adab dari masuk kuburan itu nasuroki nabi telega isandala sama ketika mau masuk ke rumah orang. Disunnahkan di ilega sandala. Kemudian yang kedua, denawadi ajulekai. Kita tidak boleh melangkahi batu nisan. Padahal kan iri tero maka ada batu. Onron na tawe ilam. Tapi itu karena penghargaan. Nasabak magai, tembus pakitan na tawe matewe itu lokolino. Maka dapat ko carana sebenarnya makie ya ko kajian na tau pandrita pahakike magi na bittanak kada annaumu ahul maut iya tu matinroy masila surang siba amat yang nasaba nasuro ki mak guriwi maka iya tu tau matewe padale ba tau matinroy aga padana nomor siddi iya sange pacalaku buru pada tu nareko angka tau matinro natako katulu-tulu lay gasa mapat di mana ngalele na komoto padahal dia kagak diri jasadnya tidak disentuh matinro itawe tapi dia bermimpi dipukul tapi mapat dia alena komoto seperti persis orang ketika disiksa di dalam kubur tanya jasad na icalla tapi jasadnya merasakan iya joro perluan. Kemudian yang kedua, ia roruwe bisa tembus penglihatannya ke dunia. Makanya, ia tuteko matinroy na katulu-tulu nita alena lau Jakarta, makita matana. Padahal pada saat orang tidur, matanya tertutup. Mata aga na pake makita tau matinroy, na itay alena joka. Padahal matanya tertutup. Makanya Nabi mengatakan, an-naumu ahul maut. Jadi komeki mak guru ya sange mate, maka pelajari tidur. Itu istilahnya. Makanya sampai hari ini ulama-ulama kita itu yang ahlus sunnah wal jamaah selalu menganjurkan maka iya nang katau mate umuruk namije tu letuk. Makanya maka daki tutup usia. Tapi untuk kitab catatan amal Al-Quran sebutkan innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Dena tatut itu kita kecuali dunia kiamat. Jadi dasar orang narekomate tahu amalakna itu kan istilahnya pahalanya itu tidak tertutup. Iya ko mate ki ya umuru elattu. Makanya Nabi tamakada mau pa itawe nareko masih mate. Ini istilahnya. Nabi kan memberitahu sahabat, orang yang lebih dulu meninggal itu bersyukur. Nah sabak magai, angka mau patau milodongan, pahalanya bisa jalan dan dosanya bisa berhenti. Tapi nareko angka tau mate kamaralino pampunui, maka Nabi tecalaka orang ketika dunia kiamat baru dia meninggal. Nah sabak masa-masa mangi te mate, nah dia kan milodongan. Termasuk alena almarhumah orang tua beliau itu bersyukur. Makanya sabak banyak anak-anaknya mendoakan. Bahkan komelo ki buka dalele, niko bicara hadis. Oh. Satu. Nah kali nih. Jadi ko makadaki iya ko mati tahu nah sebab umur na istilahnya makadaki tutup usia tapi kitab catatan amal itu dia tertutup. Bahkan saya punya seorang guru namanya Syekh Muhammad Nur, itu kajian beliau mengatakan begini, dan ini yang saya pakai sampai hari ini, yakini betul itu. Maka dah, angka tahunna 60 na tahun tua, tapi di kitab catatan amalnya itu tercatat 50.000 tahun. Jadi angka tahun tua 60 na tahun tua, kalau dihitung kitab perhitungan dunia, 60 na tahun tua. Tapi di kitab catatan amalnya itu tertulis 60.000 tahun misalnya. Magai
nasaba angka ukilalan na agamata, yasang umur yang pendek tapi berkualitas. Yan na yasang umur yang berkah. Jadi engkau tu tahu mak barakah, yasang yang mak barakah, cek de, tapi nilainya besar. Agayaro, termasuk ibadah-ibadah, nasaba ia tu kelebihan na nabita, dari nabi-nabi sebelumnya, iro sinin na nabi mak dioloe, ia kuyalengi parenta, selalu sandarnya kepada Allah. Jadi sinin na tu parenta, polo ko pong Allah Ta'ala, sandaranna lo kumani pong Allah Ta'ala. Ko nabi mak dioloe. Tapi untuk nabi ta, angkai sandar kalau ko alena, angka tu sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Kega ibadah sandar kalau ko pong Allah Ta'ala. Ia wajib haji wajib. Itu makaraki perintah Allah. Kemudian syahadat wajib, sampajal 5 waktu wajib, puasa ramalangnya wajib, itu disandarkan ke Allah. Tapi untuk puasa sunnah itu disandarkan ke Nabi. Coba, makanya itu ibadah yang kemana turunannya? Puasa wajib turunannya puasa sunnah. Sampajal perlu wajib turunannya sampajal sunnah. Haji wajib turunannya umrah sunnah. Kenapa ada umrah? Nasabak makanya Nabi tak maponco umuru na umakku puang. Iya ko iya mi bawa waji na jamai rogi itu. Maka diberikanlah hadiah. Maka iya ko haji mi musuro ngina cica misi tahu, berarti cica misi tahu melaksanakan ibadah. Aletoi pahala supaya dia bisa melakukan sepanjang waktu. Maka turunlah perintah umrah. Itu hadiah untuk Nabi. Makanya itulah Pak terus terang, saya kasih tahu makade kong kata makada mitaulat de tamaranaka tidak masalah. Tapi jangan yakini kita maka umat Nabi tetameranaka. Saya mengatakan kalaupun masuk aja tepaturan no. Magai kita adalah umat yang paling mudah masuk ke dalam surga. Itu kuncinya. Ajak tamaselam. Saya termasuk orang tidak takut mati. Magai hampir semua jalan itu dibuka oleh Nabi. Tabayangkan ini bita urai lulu ngelino. Nabi katakan bumi itu pernah dilipat. Allah lipat untukku sehingga aku melihat umatku di ujung. Makanya kalau bicarakan ini Nabi tanda-tanda kiamat itu pas betul. Karena dia pernah melihat perjalanan bumi. Makanya Nabi tahu betul. Maka umatku matu di akhir zaman. Makanya Nabi mencari cara. Pikir caranya supaya umatku disalama. Nesa Nabi tak makanan kematu. Umatku korapang. Dia boleh maka palae. Silalu na ipodanan lupa ini. Itu maka dareke. Ya kan dia sudah tahu itu. Makanya dari situ Nabi berdoa, hampir semua doa yang diajarkan Nabi itu pendek. Iya nih nama lampe itu kue pasti sambung-sambung nih. Istilahnya doa-doa itu rata-rata pendek karena dia tahu angka matu mak aku denule maka pala yo pokora malampe pak dongan namanya amang apa nisa pak bahasa na memang. Yo pui kang tanya bahasa ta. Makanya tegere, makanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ponco. Kenapa pendek? Padahal sebenarnya kan bisa ditambah. Tapi kenapa dipendekkan? Itu untuk mempermudah umatnya Rasulullah. Makanya kutama ki neraka macila katongan. Iya betul Pak. Waleni istilahnya kan 7 doanya Nabi itu. Hanya 6 yang diterima. Itu perhilauan na Nabi tak anna minatarima pong Allah Ta'ala. Nomor sidi aja mu palamperi umuruna umatku pada nabi-nabi mak dioloh. Jangan kau panjangkan umurnya. Aja na pada umat Nabi Musa, aja na pada umat Nabi Isa yang sampai 1000 tahun umurnya. Alasannya Nabi itu sederhana. Maka dia komadosai umatku kodeto na malampe umuruna dia namete peresa. Ya, tidak lama dihisap. Apa ya kau sisa buita umuruna tena pa boto ya serara tu na tau boto itu. Liwa etan na pertanggungjawabkan. Tapi ya kon na mipulo na tau ngumuro na napaboto palimatan da talupulo tau boto pa aja nih. Kan itu permintaannya Rasulullah. Jangan kau panjangkan umurnya. Makanya maka datu Nabi talikul lisaina hasabi wa hasabi ummati baina sitina wa sabain. Umur umatku itu antara 60 70 tahun. Nah, tapi dari situlah Rasulullah mengatakan jadikan semua aktivitas umatku adalah ibadah. Iya nanang ka istilahnya to pandetero lo makadang kesampajat tepat tuh angka nasa jenet teluka angka makadaja motin robawang itu semua dan itu jelas Pak. Rasulullah kan dalam hadis mengatakan di sini ada ulama kita hadir ini dari Mesir ini Masya Allah Saladin Ustaz Saladin ini Masya Allah dia masih selecting dengan
Guru tak Pak Prof Pariwaja dia dibawanya sedikit, luar biasa. Beliau kita bersilaturahmi, mestinya beliau yang ceramah. Saya harus ini. Kemudian penting saya sampaikan maka iro sitongan nabita itu sudah minta nilometo beku carana umatnya supaya selamat. Jadi permintaannya Rasulullah itu ketika dia minta kepada Allah maponco umuruna tapi lipat gandakan pahalanya. Kan itu bedanya. Termasuk nomor sidi saya sampaikan ada satu ibadah itu yang sangat gampang. Nah sebab ini kan sekarang selalu lomba-lomba naik haji naik umrah. Lomba-lomba menrek Makkah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu karena pahalanya besar. Tapi kamu modalak nama lopoh. Naik haji sekarang modalnya besar. Umrah juga besar modalnya. Tapi kak dene yang mana nate mampu. Makanya Nabi itu hampir semua ibadah sunnah dari sekian banyak itu banyak janji umrah. Nah sabak ni semeto Nabi tama kadang ia matu umakku kona dapi ni tau seko berlomba-lomba melo menre umrah. Berlomba-lomba itu. Jadi karena istilahnya kejero maka dari guru ta semangat natote mengumrah makoko besar. Makanya Nabi hampir sholat sunat itu beberapa sholat sunat itu dijanjikan umrah. Pahala umrah. Dengar nigi masa paja sunat patan raka yolo na sarae padai pahalana melaksanakan ibadah umrah satu kali. Kenapa dia pakai janji umrah, Pak? Kenapa dia tidak pakai janji kirat misalnya pada tomatewe? Kenapa dia janji umrah? Kan nisan memang makadang kau mak kumatu kena dapi waktu itu di melo mengumrah. Tapi ia naruh tahu dia gaya dina majani yang mana? Itu betul kan nah iri di gadi tak joka ia natapa tujuh sampai sunat petan raka yolo nasarae. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan ini haji dan umrah, Pak. Siapa yang melaksanakan sholat sunnah isra? Itu di waktu suruh. Pada nareko melaksanakan haji dan umrah bersama saya 3 kali. Tamma. Sempurna. Tahun lega menre Makkah dan umrah, haji dan umrah 3 kali berturut-turut dalam satu waktu bersama lagi Rasulullah. Nabi mengatakan sempurna itu hanya sholat sunnah 2 rakaat di waktu pagi. Jadi itu agama tak Pak. Malu mulak dah. Ustaz itu itu dari itu 5 petas selang. Ya kan begitu. Cedek neraka. Itu kan jadi masalah. Jadi itu pahala. Kalau memang bicara pahala tuh. Kemudian angka sampaja sunnah. Kamakie. Antara maghrib dengan isya. Ada sholat sunnah di situ 6 rakaat. Disebut awabin. Kan jelas. Makanya Nabi siapa yang melaksanakan 1 kali itu kan 6 rakaat. Pada komas sampaja sunnah 12 tahun ngetana. Dan diampuni dosanya selama 50 tahun. Berarti ya kau siulang kita jama sampaja sunnah awabin iya ro umuru tasiulangnya terhitung 360 tahun. Coba. Iya na tu ampai makadaka angka tau maponco umuru na tapi kitab catatan amalnya tertulis 1000-an tahun. Iya nona nama suwe. Jadi makada 60 na tau tua tapi mas sampaja sunnah awabin ini setiap hari sehingga dia bisa tercatat itu 60.000 tahun. Itu di catatan amal, Pak. Ya nariasan umur maponco tapi mak baraka. Jadi jangan lihat faktor makada pada kau nggak tahu makada napa itu tamana masigi itu aja mungkin ibadahnya dia kalahkan kita. Ini mete nama sampaja Pak to dia miro ijama ini. Tapi mereka tuh banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian mesti metu ipahap jalurna agama. Asabak ya kode ini paha jadi masalah. Contohnya matindro. Irokat tindro angka nawat di mancaji ibadah, angka to nawat di tidak menjadi ibadah. Saya mengambil dalil sederhana. Ketika iblis itu mau masuk masjid, angka nang kay balisi, na melo tama masigi angka to masampaja melo naganggu. Tapi iri balisi pura sinakaje na tama si wali nagata si masuk. Nita na bita, maka nang katoro to makalileng ni. Pura nita manasusi. Belisi tapi dia menampakkan dirinya berbentuk manusia. Sisa nama ada penabi tak ada belisi. Natani makan aja nak kemako tu pura sikota masuk siko. Nah saya Rasulullah. Melo kata mengganggu sahabatmu yaitu mas sempejangnya tapi mi tahu ka aku tu tau matindro. Coba.
Jadi tahu mas sampaja melo naganggu setangi, tapi ni tahu itu matinro. Ya kuidi kang akal biasa maka mestina ni tahu ya to mas sampajangi. Ternyata matinro ni tahu. Nah makiro, apa cidi mas sampaja cidi matinro. Makanya Rasul pun bertanya, magi na wa mi tahu iya ro to matinro ni ro to mas sampajangi di tahu i. Aga nasang iblis. Maka day nasaba iya ro saba mu matinro di napat tu masikiri na tade peringaran. Maka dia berada di dalam penjagaan Allah. Tapi ia nak masam pajang itu dikajili-jili nih. Oko ni nangka konsensus ternyata desa bicara tahu pandrita nih. Maka de annaumu saleh khairum min salatil jahil. Ikon itu maka de tinro na tahu pandrita ya se ininya sampajan na tahu bodoh. Tabahan ya. Jadi ternyata ada saya ada tahu pandrita mi. Agak niyase makuye komelo ki malayo nato apa namo tahu biasa mi wadito matinro tahu pandrita apa makadami tinro na tahu pandrita ternyata tahu pandrita matinro tinro na tahu pandrita. Jadi pekui carana na wad dia la tinro na tahu pandrita ternyata tahu pandrita matinro. Tabahan ya. Jadi tinro na tala artinya tidurnya diambil peko carana. Maka day tahu pandrita pahakiki ya komeko matinro ajene lalo ko ajene ko yang kedua magi matinro niaka ngimoto masam pajat tahajud jadi maka day ya komeki matinro niaka me matiro meka matinro masija supaya moto ka matu masam pajat tahajud siaga eta tak matinro itu dihitung ibadah nasabak tidurnya untuk bangun salat. Pada miko kata matinro na kada meka matinro masih supaya moto manonton Pak Golo ya tom itu na lolongan sama kira. Jadi ini ya natu nang kayasan tidur ilahiyah tinro puang Allah Ta'ala angkat yasa tidur sunnatullah tau cakar dula dak memang angkat yasa tidur syaitania tinro na setannya kan itu telu makanya pikir carana nanti tidur ilahiyah ya tu tinro talung itu nak palang yang pertama tidur untuk bangun ibadah. Si bawa yang kedua, tidur karena capek beribadah untuk beribadah kembali. Misalnya puraki masam pajat tahajud, maka dawe metamu pertama subuh, matakko kasa di melo kak jolok matinro supaya istirahat untuk bangun sholat subuh. Itu tidur berpahala. Nasabak siaga tata matinro itu dihitung sholat. Tiyan ya sa tinro to pandrita. Jadi ternyata pandrita matinro, tinro na itu pandrita yala. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang menghindari diri dari dosa. Yana tu nomor mak kada mak gosip kita kada ya komon roka aku macu to ka mak gosip pada ban kali makale alamat tidur cakar rudu lah ada kapal dia cakar rudu ciami kuma dosa. Yana riasa tidur ilahiyah. Jadi idim itu stel kehidupan tanah kapalanga apa ya koneda ini stel itu man rasa ki. Ini nih yang tinro ya. Iya tahu bi itu ko istilah makada sampajat tepat tuh kan magampang. Ia ko suju pacapurang ni masampaja loro, taniakan ni aleta masampaja nasara. Apa ia tu niat nasampajangnya si bawa niat melo masampaja dena pada. Ia ko niat sampaja ngopi kata dere. Ia ko niat melo masampaja ngopi suju pacapurangnya. Tapahan ya bedakan ya. Jadi ia ko suju pacapurang ni majami sampaja loro, taniakan memang ni untuk masampaja nasara. Ia natunasa nabita maka dah umat yang terbaik adalah umatku karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Nah, salai cidie celok decenya cidie. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi itu dalam kitab Arba'in itu mendahulukan di hadis pertama itu tentang niat. Nah, sabab hukum itu tentu. Apa agak bedakan sampayangnya Pak sampaya sunat kan niat. Si sampaya perlu kan niat membedakan itu. Mas sampaya sunat tatul masjid ke si ba mas sampaya sunat toba pada dua rakang pada mi sujud na pada mi tahiyat na akan bedakan niatnya. Nah begitu. Takut tame itu ko masigi makan mas sampaya sunat tatul masjid belum tentu aja kamu mas sampaya sunat jende. Karena niatnya. Jadi ko niatnya sampaya sunat jende, sampaya sunat jende tapi ka sampaya. Gitu. Pada dua rakang, pada bacaan, pada gerakan na. Tapi yang membedakan itu karena niat. Makanya semua ibadah itu bersandar ke niat. Makanya makin Nabi ta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu kuncinya. Makanya itu pada micale
Ya kung kau sambako lo nabawangi, lipa, nabawangi, urat, nabawangi, gola kasih. Aja cakap, pasogo iya. Itu belum tentu. Tergantung dari niat. Ya kau makadai, meka lo masih dakai, kasih tau kasih syukur, meka sidakai. Mudah-mudahan nalena milodongan. Nawadin terkabul hajatku. Kan Nabi makada. Sedekahi 7 orang miskin di hari Jumat. Suruh dia berdoa. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Termasuk kata dia gagal anak atau karena saya dapat hadis ini karena ada orang bertanya, saya tidak punya keturunan ya Rasulullah. Sudah lama kami menikah tidak punya keturunan. Ada pernah kena bita, carilah 7 orang miskin di kampungmu sedekah di hari Jumat, minta dia mendoakan kamu. Karena itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Ini coba. Jadi kung kacalik na melo tercapai, ternyata melo bawang ang kanana, na mo to macalik. Lau kisah pa tau kasih si ko Jumat ita sidak kaywin at yasa baraka Jumat. Ito, napatasuron milodang iya minasala ko makadeng. Kawar mo alay, mancalik ka to, kaputo ko nomoro seko, ito doy matu ay, itu jadi masalah. Ito begitu. Ini harus kita tahu, bedakan niat itu, karena niat kuncinya Pak. Makanya ketika kita sujud terakhir sholat duhur, niatkan untuk sholat asar. Ia kotak kok malalangi lau pasae, nakoki ro pasae mate, maka kita meninggal menuju sholat. Bukan karena di pasar. Coba. Jadi carana Nabi tesaki umatna supaya dia nalepak. Itu kuncinya Pak. Agak tahu. Nomor 2, saya pernah protes hadis itu Pak ketika membaca. Kenapa Rasulullah menyuruh yang disuruh berdoa orang yang menerima sedekah, bukan yang bersedekah. Saya sempat protes itu dalam hati maka salih dia hadis saya. Maka salih dia hadis saya. Manangka ia tahu materi mereka bukan ibadah. Yang ibadah itu yang bersedekah. Mestinya tahu masih sedekah suruh milodong. Ternyata materi mah kan yang beribadah kan bersedekah. Jina pura mak bere milodong no. Kan kita sudah bersedekah. Ia tahu materi mereka na terima mi. Tapi setelah saya mempelajari, itu sungguh betul. Magai, karena Nabi hati-hati. Maka dia tahu masjid, kayak wadi jaji riak, wadi jaji takabur, wadi jaji sombong. Tapi dia tahu terima, dia nak kena sombong. Makanya ketika orang yang menerima tidak sombong dan tidak riak, berdoa, itu doanya mustajabah. Jadi namo riak, tahu mak bere, wadi to berubah, karena doanya orang yang menerima. Itu hebatnya Rasulullah. Itu coba. Ini sampai makada nama kau kata makada, to melu miti ade beremoki jolo magai sure te melodong. Nah sabaya rumah terima kan tidak mungkin ria. Angka kata materi pasti dak ria. Kan gagah. Begitu. Jadi orang yang bersedekah bisa diterima sedekahnya karena doanya orang yang menerima sedekah. Itu hebatnya Pak agama. Jadi makanya aja tepaturan no. Kong ka cuma mega mito mako apa keliling ya gaga makan bami. Terima kasih. Terima kasih. Mestinya itu berdoa. Kita doakan. Jadi itu pokok. Jadi ternyata di masih dekat suruh milodo. Ya itu tomat terima itu. Makanya dalam agama itu Pak selalu kadang dibalik. Tuh makanya kita kalau biasa kok ketika saya belajar sama guru utama kedaka, memang ada beberapa itu yang sebenarnya harus introspeksi diri. Walau kemana mele, payah aku cuma guru hakikat tuh belajar tasawuf itu lari ke kita, bukan lari ke orang. Mereka tahu aku pura ni umrah tahu misalnya pura haji, pura ni tahu apa, dia posting di Facebook, apalagi kan ramai sekarang, postingan kami sudah di Mina, kami sudah di ini, oh, mereka itu mak komik kasih hati melu yacang, ternyata we mela yacang, iko malah sati, kan begitu, coba iya, dia gak niat nate masalah, iko mi masalah. Sama dengan anu Pak, dalam tasawuf itu kan tidak ada bab fikir. Coba ngaji tasawuf, berapa tahun ngaji itu tidak ada bab fikir. Dalam tasawuf itu tidak ada bab maseke. Yang ada itu bab tamak. Di situ mana dia itu kata maseke, ya kok kata makan maseke ya anu, tadinya ya anu maseke, iko menggalak milau. Ya makiro. Coba. Makanya tasawuf itu kan kenapa dia tidak pakai bab fikir? Saya pernah tanya guru, kenapa di tasawuf ini tidak ada bab fikir? Dia mengatakan di dalam ayat itu rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan, tidak ada yang kurang. Jadi tidak usah minta. Coba. Makanya kalau kita ngaji itu kalau oh ternyata arahnya ke sini. Iya. Jadi maga nabatena jana atina tawe,
Loko Nabi tak, tapi karena Nabi hatinya bagus, apapun yang dilakukan, orang selalu diputar ke kebaikan. Tapi ya kotina metode masalah, na mau makan ja niat nate na satu maja. Ama kiro, jegere. Masih mengite nasang ina iya na parere siero. Itu kan apa atina meto malasa. Itu. Ini kuncinya. Kan ini yang banyak sekarang, Pak. Tuh tahu na komentari padahal alena malasa. Kan begitu. Kasi tunasang ya. Polisi tu manre, si pulmana silo manre. Melo si Aruya cemak partai. Padahal dia na melo ya, teh syukur mi. Begitu. Memposting bahwa kita berada di sini sama teman-teman. Oh, alena malasati. Melo siya tiyacang. Alena mapadi ati. Nah, begitu. Karena kan kuncinya sederhana. Ia nang katau majanya wana kololongan gidale tawe atimu malasa. Maka de guru takalisiden rek almarhum iko aja itu malasa ternyata weh. Ini bahayanya. Makanya saya sampaikan bahwa dalam agama ini Pak ada jalur-jalur gampang. Termasuk saya itu kalau masalah doa itu tidak panjang-panjang. Kecuali mau tidur itu yang biasa panjang. Doa sesudah sholat itu kadang tidak panjang. Saya sering titip sama istri. Doa itu saya paling banyak titip sama istri. Karena 3 kali lipat lebih cepat doanya istri itu dijawab dengan suami. Saya dapat konsensusnya itu makanya orang hebat. Seperti Bapak ini sebenarnya saya tidak mengatakan beliau tidak ini, tapi istri beliau itu yang hebat. Iya. Iya, tidak, iya betul. Sebenarnya kan begini, kita bisa melihat, membaca Pak situasi. Seperti Soeharto kan orang hebat, tapi ketika Ibu Tin wafat itu langsung jatuh. Habibie kan orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat itu selesai dia. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa tidak kenal beliau? 2 kali 2 periode jadi presiden. Tapi ketika Ibu Ani wafat, itu langsung drop. Sampai ini tidak bisa bangkit. Itu orang tidak baca. Rasulullah ketika Khadijah wafat, menikah dengan beberapa perempuan itu tidak bisa tergantikan. Makanya saya kasih tahu, kuncinya di situ. Makanya kalau mau jadi orang hebat, suruh istrinya mendoakan. Itu lebih cepat. Kemudian kita bisa tahu, kenapa orang yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya, pasti berkah hidup. Itu aja kuncinya. Iya. Iya. Jadi di situ kuncinya. Makanya saya kuncinya begini Pak. Kalau mau buat hidupmu senang, cukup kuncinya satu. Buat istrimu tidak menangis. Artinya tidak tersiksa dalam hidupmu. Itu kuncinya. Kasih sayang yang besar kepada istri itu akan menyebabkan kehidupan menjadi berkah. Itu kuncinya. Tapi coba Gere, menyeleweng. Pimpinan pondok pesantren di Jawa, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis dia hafal, setiap hari sholat berjamaah dan nyantri, mengajar anak-anak santri yang ribuan, tapi bisa dijatuhkan sehina-hinanya karena persinahan. Yang hafal Quran saja dihinakan, apalagi yang tidak hafal Quran. Itu kunci. Jadi itu pelajaran, Pak. Makanya saya selalu mengatakan dalam hidup ini selalu ada yang tidak nampak di layar, tapi itu yang paling kuat doanya. Karena wanita itu berdoa itu sedekat, para malaikat itu dekat dengan istri-istri kita. Itu kuncinya. Makanya, tapi jangan disalahpahami bahwa tambah istri sampai 3. Supaya banyak yang mendoakan. Ya jangan. Kalau Pak Kiai punya tafsir, wallahu alam. Kalau saya pribadi Pak punya tafsir tentang ayat ini, saya pernah ngaji ke guru. Dia mengatakan sebenarnya pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Itu bukan perintah menambah istri, tapi itu perintah mengurangi istri. Ayat itu perintah mengurangi istri, bukan menambah. Karena kenapa dia langsung sebut masna, bukan 1. Iya, pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna. Kenapa dia tidak sebut 1 dulu baru 2? Kenapa 2? Karena di orang Arab itu kan istrinya ada sampai 11, ada 12. Turun ayat ini untuk meminta mengurangi. Dulu kondisi orang Arab kan begitu, sampai 24 istrinya, bahkan ada yang 30. Maka turunlah ayat ini untuk meminta mengurangi sebenarnya. Makanya disebut pankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kan begitu. Makanya itu bukan perintah menambah, itu perintah mengurangi. itu. Tapi mau sepakat tidak sepakat wallahu alam. Saya tidak mau. Itu yang saya ngaji sama guru tak bilang, itu ayat kan begitu sebenarnya. Tapi yang orang tafsirkan ya mau nikah 2, tapi dia mengatakan alasannya jelas. Kalau dia perintah menambah, kenapa dia sebut 2? Mestinya 1 dulu, baru 2, baru 3, baru 4. Nah, kenapa langsung 2 sebut?
Jadi, berarti kalau kita mau ikuti ayatnya, langsung dua perempuan duduk. Kan begitu. Nah, ini yang anukan. Nah, silakan kaji sendiri. Nah, kemudian doa-doa Rasulullah itu mulai dari salat tadi. Tapi kan nisa nabita, Bu. Maka dia ro ummaku padang kanonroi ahli. Padang kanonroi magampang. Karena Allah yang memberikan kecenderungan. Angkai suruh mas sampaja sunah baki tanga. Nah, nama itu sampaja perlu bisa disipan rasa-rasa toka. Tapi kalau disuruh puasa gampang. Kan begitu. Bangsa Nabi ya misalnya, disuruh kamu puasa, oh, berat ini. Tapi kalau disuruh sholat sunnah misalnya, atau disuruh sedekah, gampang. Kan begitu. Masing-masing kan orang ada kecenderungan, Pak. Angka beli bola tak, makanya beli bola aku dia kita masih dekat. Memang dia kami itu masih dekat, tapi tahajudnya setiap malam. Duhanya setiap pagi. Makanya Nabi ketika menyebut sedekah itu umum, tapi ketika dia menyebut impak berarti materi. Coba tuh. Makanya kalau orang bicara sedekah, tabassumu kafi ahi kalau ke sedekah. Ni cawa-cawa beru kepada tarupa tahu pasti sedekah. Kan begitu. Makanya sedekah itu tidak punya modal. Karena masih umum, tapi aku makadani impak, itu sudah materi. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Tapi kalau sedekah bisa dengan zikir, bisa dengan sholat, bisa dengan bacaan Quran, itu sedekah semua. Jadi aja tak pahami maka dasarnya pas sedekah duit apa tidak. Impak itu kalau uang. Kalau sedekah bisa dengan melangkah ke masjid itu sedekah. Kan begitu. Makanya sedekahnya tubuh kata Nabi 2 rakaat sholat sunat duha. 160 potongan tubuh manusia kan dipinjamkan Allah toh. Kan hak pakai misalnya hak milik. Cuma mega makunrai salah pahang. Nasanya dia punah. Sehingga seenaknya merubah. Alisnya dikasih naik ke atas. Banyak. Oh, banyak. Tapi dia tuh kagak ada. Dia tuh kagak kode. Iya. Kan bukan hak milik, Pak. Itunya hanya hak pakai. Kalau hak milik bisa dirubah, makanya baju bisa dimodel. Tapi kalau untuk tubuh itu tidak boleh karena itu hak pakai. Itu pinjaman. Bedakan. Makanya kenapa Nabi melaknat, Allah melaknat orang yang merubah anggota tubuhnya, itu karena kau hak pakai saja. Ya kung ka otona bali bola tak tinrang, namo ta cecak kecespion na jatuh tato laiwi. Tangalina punna, lain ramidi. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun harus dipahami secara luas. Maka dia mataku alisku polo komentopo ng Allah Ta'ala mesti ko parewa imatu makoto pa modele na apa iya naliang modele na pasti makutana din ako to biasa waki buay man ako rewa kan begitu ini pertanggungjawabannya berat Pak ini perempuan harus tahu itu ini Pak Deto gaga roane wita mapalitean nih nggak ada Ini kunci agama. Makanya kenapa ada larangan-larangan, Pak? Kita harus lihat alasannya. Jadi itu nakte bang Ipong Allah Ta'ala. Makanya ilmu agama itu kan dibagi ulama. Ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya kok ilmu fikih, maka ulamanya disebut fuqaha. Ya kok ilmu tauhid, ulamanya disebut murabbi. Ya kok ilmu tasawuf, ulamanya disebut mursyid. Kajian fikih itu hukum-hukum. Berdebat memang orang. Nah, sebab Allah Ta'ala maka ada walizali kahalakahum. Maka metoku dipancaji. Tidak satu pendapat. Maka di Allah Ta'ala kini melo pasti di pendapat itu jaji. Tapi saya tidak menginginkan demikian. Jadi ya kau fikih pasti berbeda pendapat. Tauhid juga begitu. Tauhid itu kan istilahnya. Maka ilmunya teologi. Itulah yang bahas Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kan di situ. Ilmu tauhid, naik ke atas ilmu tasawuf, itu masuk di ilmu akhlak. Akhlak itu kalau bicara, makanya begini, ilmu fikih bicara standarnya itu 5, wajib, haram, makruh, mubah, sunnah. Kalau masuk di ilmu tauhid, itu standarnya itu masalah akidah. Makanya antara orang musyrik atau tidak. Tapi ketika masuk ke hakikat ilmu, maka disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu standarnya adalah pemali. Ini mesti dibedakan. Jadi kau makan itu haram, berarti fikih. Ya kau makan itu pemali, berarti ilmu hikmah. Itu beda Pak. Saya baru dapat itu, karena ternyata istilah pemali itu ditarik dalam ilmu hikmah. Iya ilmu hikmah, termasuk kalau makan. Itu tidak boleh melangkah. Kan biasa di kota matang manring, kembali kurang, kamanu kiolota, mati kaki mali orang membela. Kan biasa begitu. Pada skapatore 5 namaku.
Kan banyak begitu. Itu kan larangan dalam hadis. Tidak boleh melangkahi makanan. Kenapa? Itu ilmu hikmahnya. Orang yang makan melangkah seperti itu rezekinya nanti dia urus baru bisa dia dapat. Tapi ya kom kata okoi mi yolona nala, maka orangnya akan mendatangkan rezeki untuknya. Itu hikmah itu. Makanya maka dia itu pandrita, maka dami itu pemali ya julek kayak Andrewe. Kan begitu. Kenapa dia dipakai pemali? Bukan haram. Karena dia tidak masuk hukum. Dia masuk ilmu hikmah. Itu tenigare. Pemali sandre okodo pinte. Bukan haram. Cuma manfaat. Bukan dosa. Karena orang yang sandar pintu tidak berdosa. Tapi menolak rezekinya selama 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji. Makanya kalau hikmah itu lari ke pemali. Larangannya pemali. Kalau hukum, larangannya haram, makruh, mubah. Di situ nunya. Ini yang harus dibedakan. Jadi itu pemali bukan beda apa. Dia lari ke ilmu hikmah. Termasuk magi makunrei komandrei niatnya buka timun. Kalau mengunyah. Kan banyak sekarang. Laki-laki kan tidak. Ya komandrei karo nih maka. Tidak masalah. Tapi perempuan kan tidak boleh. Ya timpuin buka timun. Tapi kalau dia mengunyah itu disuruh merapatkan bibirnya. Itu hikmahnya Pak. Supaya suaminya pengantin baru setiap malam. Kan itu kuncinya. Jadi itu timun nama kunreye. Itu si kontak tuh timun na yawa. Itu kan ilmu hikmah Pak. Jadi dia bukan larangan bahwa berdosa kalau dilakukan, tidak. Cuma ada dampaknya, itu dampak negatif. Makanya dia pakai istilah pemali, bukan mengatakan haram. Nah, kalau masuk ke ilmu tasawuf, larangan itu bersifat mustahab, antara baik atau tidak. Makanya dia pakai mustahab yang terbaik. Makanya maka ada lepak ke warungnya wajame menginap pemandri. Itu yang terbaik. Nah sebab pada mui kumuanri po na tepura pimuanri na pamilau ko lepak komandri masopo na pamuaja, kan begitu. Kan kuncinya di situ. Makanya dia pakai mustahab, mana yang terbaik. Nah itu. Kalau bicara tasawuf, jadi memang standar-standar agama itu ada. Cuma karena kita selama ini mempelajari fikih, tidak masuk ke ilmu hikmah, sehingga kadang menyalahkan. Yang ulama sudah sampai ilmunya di sana. Kan banyak kitabnya, seperti kan Sunnah Jawa Surur, itu kan ada. Karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada semua itu kitabnya. Makanya kita sebenarnya ini, ulama kita dulu itu hebat. Makanya mengajar orang tua. Jadi otomatis tadi maka dalam pemali. Pemali, anak muda kan dia paham. Coba. Sekarang kan orang tidak paham, sehingga dia selalu menyalahkan itu. Jadi makanya mudah-mudahan kita selama ini selalu guru hikmah terus. Saya saja sendiri tidak pernah berhenti. Dalam setiap pekan itu selalu harus khatam buku. Tidak bisa tidak. Jadi kita ini penceramah sebenarnya harus tahan banting. Dalam 1 bulan itu saya kadang tidak tidur 1 hari 1 malam atau 2 hari 1 malam. Sengaja tidak tidur, hanya untuk melatih fisik supaya bisa beradaptasi dalam suasana susah. Pak Denawa dituli menyama Pak Pinading. Sesekali jangan tidur di kasur lah. Untuk bisa merasakan hal-hal yang dalam kondisi susah. Kan sekarang orang banyak itu selalu enjoy hidupnya. Makanya tomato tarior itu kuat-kuat fisiknya anaknya. Sebab anak bosi, mak bosi-bosi dia nomor gagah. Ya anak emak kokol itu itak dung di kalemu ini. Di rumah pakai AC, di mobil pakai AC. No poleo itu itat dungi materu. Ya jampu itat dungi on rotona napai malu bolokan. Dia pernah bosi, napai malu. Bolokan. Itu kenapa? Karena fisiknya tidak kuat. Padahal kita disuruh mendidik anak itu mengalahkan pendidikan kita. Didik dia, fisiknya latih. Kenapa saya memahami itu ajari anakmu memanah? Kan memanah itu pakai fisik. Yang kedua butuh kesabaran. Ya kumapana itu butuh kesabaran. Yang kedua butuh fisik. Kemudian yang ketiga pasti dia punya target. Berarti cita-cita. 3 hal yang kau harus atur anakmu. Latih fisiknya, latih kesabarannya, kemudian jadikan dia punya cita-cita. Itu makna memanah. Kemudian berenang kan, ajari anak berenang. Mana kan suruh Nabi tamak guru nangin na tengah padang pasir nonroy. Angka kasalo ke Mekah. Ajari anakmu berenang. Di Madinah pun tidak ada. Tapi kenapa?
itu melatih. Berenang itu kan kita yang berusaha sendiri untuk sampai ke ujung. Artinya ajari anakmu jangan bergantung ke orang lain. Biarkan dia sendiri yang mengayung untuk bisa sampai berhasil. Nah ini yang banyak sekarang Pak susah karena tidak mau melalui proses. Melo misar bayi setengah Pak tulis sinetron menina nonton. Nah, akadua mi iklat tepasogi. Gembel sana iklan kedua pajani gembel tapa mancing kaya. Ya tunar terforma otaknya sehingga bisa langsung mau jadi kaya. Padahal hidup ini butuh proses. Hanya orang barat itu mengatakan the process is a good in product. Sebenarnya proses itu lebih baik daripada hasil. Jadi jangan takut berproses terus. Jadi agur moki materu, anaknya biarkan latih dia. Kemudian untuk almarhumah, karena dia kan dengan almarhum, ini kan sudah di alam kuburnya dan tidak mungkin kembali. Magyo kilalan nagame nakal bikinnya angkalalan na tau matewe rewa je tuci dini pasan na melo mia sidakah. Kenapa sedekah Pak? Padahal haji kan pahalanya besar, umrah pahalanya besar, sholat pahalanya besar. Kenapa orang meninggal itu melo mireo masih sedekah? Karena salah satu ibadah dari sekian banyak ibadah yang bertambah terus hanya sedekah. Kung masampajan nih sisa burakan ya Tommy itu sesebuah bilang, dia mau kita tambah. Tapi kalau sedekah sekali kau bersedekah itu bisa seumur dunia selalu bertambah. Tangan ka pahala tu tanedi jamin na tatambah cicam mi jama. Jadi kung kataw melo macam makasiweng usahakan yung pakasiweng cicam mi jama na tulin kay lolongan. Kan begitu. Itu namanya investasi. Ito. Yan ito ampay makadaan ka investasi. Namo ito kolino makada investasi, bikin investasi. Sekali keluar modal selalu dapat keuntungan. Ang katoto ini tuh pemajama. Makanya dalam ibadah itu ada investasi. Sedekah itu kan investasi. Makanya saya kasih istilah begini. Ia tua ramparange, ia ko ya punai, witannya apa ini punah. Tapi ia kodena ni punai, ini na tu punah. Itu beda. Ya cuma ini istilah Pak itu. Jadi ia tua ramparange, ia ko mua punai mo, witannya apa ti ko punah. Tapi ia kodena mua punai, berarti ko na tu punah. Artinya harta ketika masih dibawa, kau pegang, kau genggam, itu pahalanya belum kau dapat. Tapi ia kumuleni tawetannya nih kau punah, ma punah ini tuh. Nah, jadi kasaraknya ya bereng, hakikinnya rewalok ini. Tapi ia kau ramparang, kasaraknya ya punai, dia itu punai hakikinnya. Dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Makanya yang tidak bisa pindah itu jasa. Yang bisa pindah itu harta. Makanya kau mati itu maka dia waris. Ya 10 miliar harta na ambo na mati ambo pastilah kau anak. Dia na tunaka dan ambo na makalanya nuna anak. Tapi kalau dia berbentuk sedekah tidak mungkin pindah ke anak. Mati atau mau tahu tetap ambo na pun. Ini kuncinya. Makanya orang yang mensedekahkan hartanya itu tidak pernah pindah ke anaknya. Itulah miliknya selamanya. Sampai maka daka ia kotannya nih di punah warang perangi tak punah ini tuh. Iya miko ini punah, dia patut tak punah. Makanya tak paham nih. Jadi komeki mapunnya gagata titip ke orang. Nah bawangi itu, itu kuncinya. Ini saya kayaknya sudah 1 jam ceramah. Enggak, makasih Pak Yu. Saya selalu dikasih. Kemudian, makanya saya kasih tahu begini. Jadi keke jalur melotola. Ya kumagala ki puasa sunat silakan. Puasa Senin Kamis silakan. Cuma kadang-kala kita juga dalam memahami puasa ada beberapa interpretasi ulama. Istilahnya roto pandritewita kuna kaji puasa masing-masing punya alasan. Jadi kayak puasa muti, kan puasanya Nabi Adam. Maka ada ayamul bid. Nasabayro Nabi Adam waktu nya dempar lokolino itu seluruh tubuhnya itu hitam. Ketika dia puasa 1 hari itu sepertiga tubuhnya putih. Puasa 1 hari lagi sepertiga lagi putih. Kemudian puasa hari ketiga itu seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa muti. Makanya makin Nabi siapa yang berpuasa 3 hari di setiap bulannya sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kan itu kalau puasa muti. Jadi kan puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Adam itu. Makanya syariatnya Nabi Adam masih lari ke kita. Itu hebatnya Rasulullah. Karena dia minta semua. Alimanang apung ngerok makan jahe.
Itu napasipulungan. Makanya sandar ke Nabi itu. Karena Nabi yang minta. Yang wajib perintah Allah itu sandar ke Allah. Padahal semua ibadah bersandar kepada Allah. Tapi ya ini pengakuan Nabi. Itu kehebatannya. Makanya Nabi bisa memberi syafaat. Makanya ketika sahabat mengatakan, Melo kasih bawa idi okolalan na suruga, makin Nabi tailangin na milaw. Kada de, ina iya mirobilaw. Melo kasih bawa idi, makin Nabi tayo, kung makito pala, bantu ka. Pegay suju kilo na pangalataan. Nanti saya bantu. Makanya itu pag makaliguro tayo, kumeko tama suruga, si bawa na bitta, pegay sampaja sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Karena Nabi kan itu. Dan rata-rata kan kalau kita mau kaji, makanya dalam agama itu kan terbagi dua. Al-Quran, hadis qudsi, dengan hadis biasa. Kenapa ada hadis qudsi? Hadis qudsi itu kan masuk ilmu laduni. Ini yang banyak orang tidak tahu. Kalau mau dapat ilmu laduni, amalkan hadis qudsi. Itu sebenarnya sudah terbuka, Pak. Cuma kadang kita tidak mengambil, membaca itu. Jadi kalau hadis Nabi yang langsung disampaikan oleh Nabi, itu kalau hadis qudsi, itu kan dari Allah, langsung. Nah, cuma kenapa ada namanya hadis qudsi? Karena hadis qudsi ini masuk ilmu laduni. Jadi kota amalkan hadis qudsi itu dapat ilmu langsung. Itu kuncinya. Coba periksa hadis qudsi, Pak. Semua yang diamalkan itu pasti laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak rahasia, Pak. Tergantung di hadis qudsi. Ya kota amalkan. Makanya kitab kumpulan hadis qudsi itu penting kita miliki. Baca-baca itu kalau mau dapat ilmu langsung dari Allah. Itu. Jadi komelo kialing ilmu yang tidak diambil orang, diambil dari situ. Makanya ulama-ulama kita itu betul-betul itu menjaga itu hadis qudsi. Dia melihat. Itu karena di situ kuncinya. Kemudian, di Magalai mas puasa atau kayak puasa Senin. Kan puasa kelahiran. Cuma kadang, saya kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikasih tahu. Nah, sebenarnya itu puasa Senin itu puasa kelahiran Nabi. Jadi sunnahnya kita puasa, itu sebenarnya bukan hanya 1 hari. Tapi kalau kita mau puasa Senin, ya silahkan untuk puasa sunnah kelahiran Nabi. Tapi mestinya di situ kita puasa di hari kelahiran. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi mengatakan, karena saya lahir hari Senin. Seandainya hari Selasa, maka dia akan puasa hari Selasa. Artinya itu untuk memberi pesan ke kita. Hari apa kau lahir, puasakan. Sebagai tanda kesyukuran. Kan begitu. Kan ditanya, kenapa puasa? Dia mengatakan, hari Senin saya lahir. Jadi makanya saya puasa hari Senin. Dan wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya orang yang puasa di hari Senin itu mengikuti Nabi puasa pada hari Senin. Bukan hari kelahiran. Itu hari Senin. Hanya mensyukuri kelahiran Nabi. Tapi orang yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia mengikuti Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Dan itu hikmahnya, Pak. Orang yang puasa di hari kelahiran itu tidak kena penyakit lain-lain. Termasuk asam urat, kolesterol itu tidak kena. Iya. Makanya Kiai Hamid Pasuruan itu bilang, siapa yang puasa di hari kelahiran, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Itu kuncinya. Sebenarnya kan ulama kita mengatakan, kunci asam urat, kayak kolesterol, sebenarnya kuncinya itu sudah makan, jangan minum. Saya dapat kemarin itu, saya baru dinasehati itu. Karena saya kadang kena penyakit yang kayak asam urat itu, kayak gemetar, sakit di persendian tulang. Langsung dikasih tahu, jangan minum sesudah makan. Insya Allah tidak kena itu. Jadi kalau sebelum makan, minum dulu, baru makan. Selesai makan, jangan minum, Mak. Kalau misalnya kau mampu tahan 20 menit atau setengah jam baru minum, kau tidak akan kena asam urat. Itu. Jadi itu sunnah Nabi itu, Pak. Makanya Habib Lutfi itu kalau sudah makan, tidak minum. Kalau yang di dunia kesehatan bisa tahu itu. Kenapa orang tidak sudah makan itu tidak minum? Supaya lambung tidak tersiksa. Pencernaan makanan itu bisa habis. Tapi kalau dia campur dengan air itu tidak bisa. Nah, itu. Dan ternyata itu sunnah Nabi, Pak. Itu cuma kadang kita karena terbiasa kan minum toh. Makanya ada namanya pencuci mulut. Biasa makan buah, padahal sebenarnya itu kan dimakan sebelum makan. Sunnahnya makan dulu buah baru makan nasi. Tapi kalau sudah makan nasi, bisa makan buah kembali. Kenapa? Supaya kita tidak usah minum lagi. Orang tua dulu kita itu hebat. Cuma anak belakangan ini mega protes. Ini nih. Jadi itu puasa Senin ya, puasa Senin Kamis. Kalau Kamis kan pahala di store. Ini yang saya sering protes orang, Pak. Kalau berdoa itu cepat lelah.
Berdoa itu cepat bosan. Mestinya jangan. Kenapa? Karena malaikat itu kan cuma punya satu waktu itu berlapor. Hari Kamis kan dia melapor. Jadi kalau kita berdoa hari Senin kan dia belum lapor, dia cuma catat. Jadi mencatat dengan melapor itu beda. Kenapa pada saat hari Kamis berpuasa? Karena di situ di store, di situ kan dilapor. Jadi kalau masih dicatat, jangan tunggu diterima, Pak. Cuma gitu. Makanya hari Senin minta, Selasa minta, hari Rabu minta, hari Kamis baru di store. Karena ada orang beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Namun malaikat malah selalu tuh, sengaja jadi lagi. Kan begitu. Kalau dia protes-protes. Kan begitu. Makanya kenapa orang ulama kita mengatakan ijabu dua arba'ina yauman mania. Kemelu kita terima Pak Dongamu 40 sona jangan ganti. Dari situ. Jadi itu kuncinya, Pak. Makanya ibadah itu kan ada formatnya istilahnya. Cuma kadang ini masa pejalur milau sepeda. Sisa nama sampai jangan serak ni tete masa sepeda cas milau si sepeda cas. Bucina kok kasih pomo sepeda cas. Sina. Sisa nama masa pajam manggeri bina runtu tema motor baru nasa way kanya motor nean mudah-mudahan kasih nak dale kuma motor. Oh be makan mereka ada jadi Cina ya. Sepeda nilau na sepeda cas waktu nasara nilau si motor. Makanya aku makan di pungaga nilau kada ita kita tupung aja banjuk lagi. Jadi begitu. Itu kunci agama kan begitu. Padamu ini natala dasar aleta. Kung kana tamak belikan kak sepeda. Bagian mak belikan kak mobil-mobil. Bagian nasi mak belikan kak baju baru. Bagian nasi mak belikan kak motor-motor. Pasti es krim talyangin nama ko. Kada ko meje wa dia ling na pajamanan na. Tapi coba kalau dia minta selamanya, mak belikan kak motor, mak belikan kak motor. Si tangaulam itu dimakan mak belikan kak motor. Dia kong kadita pasti talyang. Iya, karena kita yakin bahwa dia minta betul. Itulah makna ketika Allah mengatakan, aku malu kepada hambaku ketika dia meminta dan aku tidak mengabulkan. Nah, itu narekomilau tuh, makanya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata izadaan. Kan ada terakhir itu. Kenapa ditutup lagi izadaan? Namanya sang kana riolona. Kau tahu mangilau, nareko mangilau mo, berarti ka tahu mangilau dia nangilau ka kita-kita mi. Nah, itu maksudnya. Ini agama itu Pak begitu istilahnya, kita memang juga harus mempelajari. Kemudian puasakan tadi, kemudian ini dia temagala ma puasa sikirin. Pak sikiri udah kemodalan. Cuma sikir itu harus istiqomah. Kan ada juga Pak surah Al-Ikhlas. Maka dia nabi tak pertama kangi Quran ngalemu sebelum tidur. Kan begitu. Dari situ sebenarnya ambil juga dasar ulama kenapa dihatamkan Al-Quran orang meninggal. Salah satu di situ kuncinya Pak. Orang yang mau tidur itu disuruh baca surah Al-Ikhlas 3 kali. 30 juz. Ketika orang wafat, kalau ketika kau bisa kau hatamkan, makanya Imam Syafi'i mengatakan mustahab. Itu bagus. Dia tidak mengatakan sunnah. Ya kung kata maka tidak ada dasarnya. Imam Syafi'i yang hafal Quran 30 juz, 600.000 hadis Nabi dia hafal di luar kepala, itu mengatakan bagus kalau dihatamkan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Yang tidak hafal hadis, tidak hafal Quran, bilang bid'ah. Ini jadi masalah. Ini nih ya, tapi dia tuh agak korap pak dia. Ini penting Pak. Jadi makanya dalam agama itu jelas. Kita itu kan punya, saya itu sering diprotes Pak. Terus terang, saya sering diprotes. Di media-media itu sering diprotes. Karena saya tidak punya akun YouTube, makanya saya selamat. Jadi saya tidak punya, kayak begini, ada yang rekam itu bukan, saya tidak berurusan. Jadi hanya orang saja kesini. Jadi saya itu sering dilihat dikirimi ada komentar begini. Karena ini penceramah selalu pakai ulama, tidak pakai nabi. Saya bilang, saya pakai nama ulama itu 2 kuncinya. Yang pertama, saya tidak mau bertanggung jawab langsung disuruh berhadapan dengan nabi, dengan para malaikat. Saya ingin kalau ulama yang menolong saya. Kenapa? Kalau saya pakai Imam Syafi'i ketika nanti salah, pasti ditanya malaikat, kenapa pendapat begini? Saya bilang Imam Syafi'i yang bilang, kau tanya dia. Kan selesai. Kan itu kuncinya Pak. Kita mesti punya guru. Tidak bisa kalau tidak punya. Karena yang punya agama ini kan Allah dan Rasulnya. Dan ada pewarisnya disebut ulama. Saya kan bukan ulama. Hanya khutbah, penceramah. Ulama itu yang hafal 600.000 hadis Nabi. Hafal Quran 30 juz. Makanya ketika Abu Hanifah ditanya,
berapa hadis yang bisa dihafal orang dan diketahui baru bisa berfatwa. Dia mengatakan 600.000. Makanya Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak bisa berfatwa. Tidak bisa. Padahal dia meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan 7 ribuan hadis. Imam Muslim meriwayatkan 9 ribuan. Jadi kipasigari kitab Bukhari dan Muslim itu hanya 1.600-an hadis. Na 500 pasak buhat desa na kuasa itu na pemberi berfatwa. Itu kan. Mega butuh to nasa tidak usah pakai Syafi'i, pakai saja Bukhari Muslim. Tahu si gilingan otaknya itu. Magai Imam Muslim, Imam Bukhari itu belakangan. Imam Muslim itu tahun 202 Hijrah, sedangkan Imam Tasyafi tahun 100-an. Makanya Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu bermazhab Syafi'i. Ini harus ditahu. Jadi ya Imam Muslim, Imam Bukhari mazhabnya tuh Imam Syafi'i. Bermazhab Syafi'i, tapi dia meriwayatkan hadis, tapi tidak berani berfatwa. Nah, sabab ia rohat desa ena naruntu elena itu sabumi. Nah, ia had desa ikuasa ena pawa di berfatwa 500 pesabu. Coba itu agama itu Pak ada rentetannya. Makanya saya gampang saja. Ya kita naik ke matu, magin aku pendapat na guru tak kali si dendrengnya tolong mutani ke kur. Kita selesai. Karena dia yang mengeluarkan pendapat, kan selesai. Makanya ada orang masuk surga itu karena syafaat ulama. Bukan hanya syafaat Rasulullah, syafaat Al-Qur'an, syafaat anak perempuan, syafaat ulama, syafaat Rasulullah. Itu kan orang masuk surga dengan itu. Jadi ikutannya jalurna Nabi tawola jalurna ulama. Makanya kita itu selalu bertawassul ke ulama. Karena begitu. Makanya tuh tak guru tak Jabdur Rahman Abu Dalek. Ini pendapatnya. Karena saya tidak berani. Nasa banyak kopi warkopi. Padahal kau pengantar kopi kak. Ya kau mau ceci kopi aja dan protes. Ia pakai buah kopi mau cairi. Kan begitu. Yang bahaya itu kau mengatakan. Menurut Rasulullah begini. Pendapat Nabi. Itu mensandingkan ilmunya Nabi dengan ilmunya dia itu bahaya. Makanya buku-buku yang beredar itu saya sering protes. Tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Sehingga mereka tahu dia napahami. Maka dari sadiwan nih sampai jangan. Tata cara berarti bukan di sunnah. Makanya banyak sekarang pencerah mengatakan. Ceramah sunnah, ceramah bukan sunnah. Gara-gara begini Pak. Ini harus dipakai ingat tahu rapangnya kok. Yeah. Karena banyak keliru. Maka di sana ceramah bukan sunnah. Ini yang ceramah sunnah. Karena dia mengatakan langsung Al-Quran dan hadis. Gara-gara begini Pak. Karena dia mengatakan tata cara sholat Nabi, tata cara sholat sesuai sunnah Nabi. Ditulis oleh Syekh Albani. Padahal itu hanya satu versi. Nah tata cara sholat Nabi itu ada beberapa macam versi. Kita bukan gara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin tanah beda. Beda. Ini tak curi. Ini yang bahaya. Yang paling fatal kemarin itu mengatakan jangan ikut ulama, ikut hadis Nabi. Baru dia mengatakan menurut Syekh Albani, saya bilang itu Albani bukan ulama atau nabi. Kan begitu. Matani macuri mantasabi, tapi kau suruh kita ikuti Albani. Saya bilang sama-sama di ulama itu. Mana yang kau mau ikuti Imam Syafi'i yang lahir di abad pertama Hijriah atau kau mau ikut yang belakangan? Kan begitu. Selesai persoalan. Jadi saya tuh gampang aja Pak. Cuma kadang orang bolak-balikan. Nah, kemudian saya wasiatkan makanya orang tua kita ini kirimkan terus suratul Fatihah, kirimkan surah Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya begini, namo dia tak kirim ngangi pak dong, namo dia tak sumbang ngangi, yang penting maki buat decing ya nak, tetap kena lolong atau matoy, karena kita syafaat pahala. Itu hadiah besar untuk kita itu Pak. Makanya maka datu tomatota, pedek megana, pedek masuk podale. Itu rezeki dunia akhirat Pak. Karena Nabi mengatakan siapa yang meninggalkan 3 atau 2 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Itu hadis Nabi. Ya, makanya bikin anak perempuan Pak. 2 atau 3. Wah, ini jadi masalah. Karena laki-laki katanya semua. Itu. Makanya saya itu anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Itu saya diwasiatkan sama guru. Nanti kalau sudah menikah, nak bikin anak perempuan 2. Kalau mau 3 lebih bagus. Kalau 2 saja baru laki-laki ya bikin dulu perempuan 2. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua perempuan. saya kasih ilmu gurota itu ilmu napas Pak. Saya dulu tidak percaya, tapi ternyata betul juga. Orang sebelum berhubungan itu tes napas. Kalau napas kanan yang kuat berhubungan,
itu pasti laki-laki. Tapi kalau kiri yang kuat itu perempuan. Itu ilmunya. Ada. Tapi nggak usah diperhatikan. Sudah lewat. Iya. Insya Allah anak-anak laki-laki tetap mendoakan kita. Jadi makanya saya bilang ilmu hikmah itu kan banyak. Sekarang ini ilmu hikmah mulai terbuka. Ya. Tapi ini kadang orang menganggap ini tasawuf, padahal bukan. Itu bukan tasawuf. Kenapa dikatakan ilmu hikmah? Ilmu kan hikmah juga. Hikmah juga kan ilmu. Ya makanya ilmu hikmah, ilmu. Memang betul. Kenapa ulama sebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Dia mulai runtuk, dia mau kaji ya. Istilahnya gitu. Itu kuncinya. Jadi banyak-banyak hikmahnya itu, Pak. Jadi itu yang penting, banyak belajar, tetap mendengarkan dakwah, jangan hanya satu pihak. Karena istilah tabayun itu, Pak, sekarang bukan hanya berhadapan dengan orang. Biasanya tabayun, ya kumangkalinga ki cara mau ke YouTube misalnya melarang maulid, tangkalinga itu yang membolehkan maulid. Itu namanya tabayun. Jadi aja tak ada bawang. Oh ya, kalau ada informasi langsung tabayun. Tidak, yang dimaksud tabayun juga itu, misalnya pencara mengatakan maulid bid'ah, cari juga maulid yang membolehkan maulid. Napa tidak kada iya alasan teh palabi iya alasan mateni. Jadi kan bolak-baliknya bisa ditahu. Kan gampang, ya meko makada tidak boleh bid'ah. Yang mana mirona sapa? Itu satu arah saja. Ini penting. Apalagi kan menggalamuki menuntut toh, silakan pakai itu. Saya kira ini Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jadi saya hanya sampaikan begini, jangan takut dengan perjalanan hidup kita. Rasulullah itu sudah berdoa. Bahkan dia sudah berjanji dengan neraka. Karena neraka ni kay malada itaw to ini. Pamakre ko to tamo proses apa. Nah pura ni tama nabi ta. Kecuali ada satu nabi itu makalasi, itu Nabi Idris. Itu yang makalasi menasaba manapudang malaikat maka magarasana ko tomate. Maka dia malaikat mapadina sa dia coba-coba dari unukan. Dicabut itu. Atas sisi nala itu dicabut. Sana mati nasa kalau mite neraka, pajoka-joka kak kulalan neraka. Diperlihatkan neraka, selesai itu pulang ke surga, maka bawa ke agama surga. Sana tama surga nasa iya mena hamon roko dino may masuk. Itu iya. Mengatakan mereka mon roya ko do may masuk maka mereka dia nawad di nasa ide. Mena mon roko menyaman ya oke. Maka dia nawad di lokote ko dia na pula neraka nasa wasa ko na neraka mo pajoka. Itu yang mengalami malaikat itu. Makanya salah satu nabi yang disuruh menjemput nabi itu di langit tadi itu kan Nabi Idris. Iya, ketika dia bersama dengan Nabi Isa. Begitu. Makanya ada beberapa nabi itu kan kalau kita melihat tidak istimewa sebenarnya. Nabi Adam tidak istimewa. Nabi Zakaria, siapa namanya? Nabi Isa dengan Yahya itu kan juga nabi kalau kita kenapa bukan ulul azmi? Tapi itu ada hikmahnya semua, Pak. Nabi Isa itu kan nabi yang lahir tanpa bapak. Kemudian Nabi Yahya itu lahir dari perempuannya menopause. Coba, itu hikmahnya itu. Artinya pengalatala na podangi, maka danamu mustahil menurut manusia, ya kumas sampajamu kumilawi dan mustahil. Itu intinya, Pak. Makanya ada hal-hal itu yang tidak pelajari dari orang yang menjemput Nabi. Makanya saya wasiatkan itu begitu. Aja kami tahu, silahkan amalkan saja. Makanya saya bilang ini yang penutup. Kan neraka Nabi sudah lihat neraka siksaan paling berat. Makanya Nabi kan mengatakan, siksaan neraka paling meringannya, masa patua wara, mak baju wara, masa lara awara, mak palwa wara. Itu yang paling ringan. Makanya Nabi menangis. Nah penatanay neraka. Kira-kira ang kagawad di najama umatku, na di natamok ko. Apa yang bisa dia baca? Tanya itu pangonron na neraka natanay, neraka mi mato. Panasya ko pangonron na di pa, ayaw ko po neraka na upo na manas sadi. Kemudian kan neraka bilang, sampaikan kepada umatmu Muhammad untuk membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrah. Kan itu kuncinya. Makanya timangi ko pure mak beresalah kayak itu na baca. Astagfirullahaladzim 3 kali itu karena talu dosana. Bacaan dia na suku, peringaran dia na suku, gerakan dia na suku. Makanya dia istighfar 3 kali untuk menutupi kesalahan dalam sholat. Kata mas sampajangeng, kata makanja bacana tapi peringaran dia na makanja. Makanya istighfar itu 3 kali. Sudah itu baru baca Allahumma antas salam. Karena kita tahu makada. Ya kumu baca itu Allahumma antas salam. Kekurangan apapun ibadahmu itu akan sempurna di sisi Allah. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar.
karena untuk menutup pintu neraka. Pak ya sampajange goncina surga. Kan semua kan itu ada dalilnya. Kan jelas. Magina tito pandita lo kemudian sampajange. Karena di situ doa mustajabah. Ini sederhana Pak. Mika po tu nasa dega dalile na latapesan. Sebab dalil sampaja mina baca bukan dalil sikir. Begitu. Ya sampajangnya na pura nama beda salat teh. Selesai ini. Kan begitu. Ah ini makanya orang tinggal bersikir jangan diprotes. Pak Mega tuh tualena dia nulis tudangin apa tahu ini cairi. Nah ini kita malah sama nih. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.